Kita lanjut ya untuk session kedua ini. Kita lanjut untuk istilah info beberapa pengolahan sampah di berbagai negara ini ya. Ada di Ethiopia ini. Di sana ada pusat listrik tenaga uap yang berbahan bakar sampah. Biasanya mereka membakar sampah 1.400 ton ya sehari, sehingga bisa memberikan listrik untuk 3 juta warga di sana. Ini dengan PLTU ya, dengan sampah, pemanfaatan sampah. Menurut Norwegia ini memberikan pajak yang tinggi untuk pengusaha, untuk perusahaan yang tidak mengolah sampahnya, yang artinya perusahaan yang memproduksi sampah itu akan didenda dengan pajak yang tinggi. Tapi kalau dia mampu mendaur ulang sampah gitu ya, semakin kecil nilai pajaknya. Bahkan kalau dia bisa mendaur ulang lebih dari 90%, dia akan bebas pajak. Ini untuk stimulasi bagaimana sampah itu di reduce, dihilangkan, diminimize seminimal mungkin. Jadi di Eropa, di Amerika itu kalau misalnya negara kelihatan bersih itu memang ada upayanya ya, ada resikonya gitu. Termasuk membayar pajak yang tinggi dan sebagainya. Di Australia ini bahkan bisa nonton bioskop gratis dengan menyetor sampah plastik ke mesin ya, yang sudah ada seperti mesin pembeli minuman otomatis ya, kopi otomatis, aqua otomatis. Kalau di untuk minuman ini di Australia kreatif ini, bisa menonton bioskop dengan sampah. Kemudian di Swedia ini ada barkas ya, barkas tapi daur ulang barang-barang yang tidak dipakai gitu, tapi layak digunakan. Kalau di Swedia kan negara kaya ini ya, barkasnya tidak seperti kita ya, mungkin ya, kita mungkin barangnya sampai puluhan tahun tetap dipakai gitu. Kalau di Swedia ini berapa tahun dibuang atau diganti gitu. Jadi barkasnya ini masih tetap baru gitu. Ini juga ada pelatihan untuk mendaur ulang di Swedia. Di Brasil ini ada kota Curitiba namanya. Ini daun-daun bahkan takut untuk rontok istilahnya ya, karena dia memproklamirkan diri sebagai green city gitu. Dulu kotanya penuh dengan sampah gitu. Dengan adanya edukasi, mereka menyatakan sebagai kota yang paling bersih gitu ya. Istilahnya daun-daun ini takut untuk merontokkan daun keringnya sampah karena saking bersihnya kota Curitiba di Brasil ini. Bagaimana upaya-upaya kita untuk selalu memperhatikan sampah ini? Salah satunya diberikan contoh membuat kompos ya. Kompos untuk mengolah sampah organik yang kita sudah tahu sebetulnya menjadi pupuk untuk tanaman dan sebagainya. Karena hampir 70% sampah yang dihasilkan di kita biasanya sampah organik. Dan ini biasanya punya nilai ekonomis seperti tadi dijelaskan di depan. Cara membuat kompos ini sangat mudah ya. Sediakan wadah, pembuatan wadahnya ini biasanya bisa dari ember bekas atau wadah kaleng bekas, cat bekas dan sebagainya. Itu tinggal kemudian dimasukkan sampah, kemudian ditambahkan serbuk kayu atau daun-daun kering gitu ya, 1:1, tambahkan mol gitu ya. Ini plus air supaya proses pembusukan sampahnya menjadi cepat. Kemudian diaduk rata, kemudian dibiarkan lembab kira-kira 2-5 bulan, nanti sudah siap panen. Itu kira-kira komposnya semacam itu. Meskipun sekarang sudah banyak juga dijual kompos-kompos yang siap pakai, tapi tadi saya katakan kalau Anda yang penting punya insting kepedulian pada sampah, Anda bisa mengolah sampah menjadi kompos. Ini ada pembuatan mol ya. Bagaimana mol ini dibuat adalah mikroorganisme cair gitu ya. Ini biasanya dari sisa-sisa buah-buahan yang hampir busuk gitu ya, yang bisa dipakai lagi. Kemudian bijinya diambil, dikupas, kulitnya dikupas, kemudian bijinya dibuang, buahnya dihancurkan, dimasukkan dalam air cucian beras.
Ini menggunakan air cucian beras karena masih ada karbohidratnya ya. Dengan perbandingan air beras dengan buah itu 1:2 atau buah dibanding air beras 2:1, artinya 1 liter air beras buahnya 2 liter. Kemudian dimasukkan selain air beras ini kan ada karbohidrat, dikasih gula untuk menambah tenaga gitu ya, gula merah 2-3 sendok makan. Kemudian dicampurkan dalam satu wadah gitu ya, biasanya nanti dikocok dalam 10 hari sudah siap untuk jadi mol. Mol itu untuk pemancing supaya menjadi busuk sampahnya itu dengan cairan mol gitu. Biasanya bisa dipakai untuk tanaman juga ini, di samping untuk pemancing pembusukan bisa juga langsung sudah bisa dipakai untuk pupuk tanaman. Bagaimana ini saya kira pengoperasian kompos ya, saya kira ini terlalu teknis ini istilah komposter aerob dan non aerob itu yang suka udara gitu. Ini biasanya kalau istilah membuat komposter aerob biasanya mungkin takut ya karena ada belatung yang hewan-hewan kecil itu yang bisa keluar gitu. Bagaimana supaya tidak ada belatungnya, ini biasanya ada teknisnya sendiri. Ini komposter contohnya pakai wadah bekas itu nanti dimasukkan seperti di sebelah kanan ini ada tutupnya, ada pakai pipa pralon gitu ya, ada lubang udaranya gitu, kemudian ada kasan dan sebagainya. Nanti di bawah ini ada pintu, ada keran air yang bisa untuk mengeluarkan hasil daripada kompos itu, cairannya. Ini kira-kira semacam ini. Ini kalau dipakai untuk praktek di daerah yang banyak sampahnya, mungkin Anda bisa menghasilkan sampah untuk misalnya untuk KKN atau untuk apa dan sebagainya. Ada yang dipakai untuk manajemen sampah dengan membuat biopori, yaitu metode resapan air yang biasanya untuk mengatasi genangan air yang tidak bisa punya daya resap tinggi ya. Kita misalnya di kampus di Pram sini kalau pas hujan itu biasanya menggenang di situ ya. Itu supaya tidak menggenang pakai biopori di sini. Ini gambarnya semacam ini. Saya kira Anda kalau melihat seperti ini di taman-taman itu adalah biopori. Konsepnya dibuat logam, dilobang gitu ya. Kemudian bisa dikasih tanaman di sekitarnya sebagai nanti menghasilkan kompos di dalamnya gitu. Nanti ini di sekitarnya bisa menjadi tumbuh yang baik. Jadi di sekitar pohon-pohon ini dibuat ada satu biopori di sini supaya nanti bisa dipakai untuk menghidupkan posisi fauna atau tumbuh-tumbuhan di sekitarnya, menjadi menciptakan pori-pori dalam tanah dan tanahnya tidak tandus tapi bisa menyerap air. Artinya tidak ada genangan air di sini. Kita tahu dampak negatif sampah, pencemaran lingkungan, timbulnya penyakit, mudah-mudahan keindahan ini saya kira memang sudah menjadi wataknya sampah seperti itu ya. Tujuan utama dari manajemen sampah adalah mereduksi berat besarnya timbulan sampah. Timbulan sampah itu apa? Timbul itu ya selalu muncul ya. Anda pagi-pagi misalnya di rumah itu setiap pagi, setiap sore disapu kamarnya atau dapurnya atau ruang tamunya itu bersih ya. Tapi entah mengapa pagi-pagi masih belum bersih, masih bersih ya. Misalnya contohnya dapur gitu ya. Malam-malam sudah selesai biasanya bersih. Pagi-pagi ibu belanja ke pasar, membawa sayuran, kemudian memasak lagi untuk makan pagi, makan siang. Pasti ada sampah lagi ya, ada sampah. Selama manusia masih ada aktivitas, maka ada timbulan sampah. Nah, bagaimana timbulan sampah ini direduksi? Itu adalah tujuan utama manajemen sampah. Setelah itu baru dikoleksi, pengumpulan. Bagaimana kegiatan pengumpulan sampah dari sumber tadi ke TPS, tempat pembuangan sampah. Biasanya ya kalau di kampung-kampung dengan gerobak dorong, ada yang tugas sampah yang sekarang juga diberi bekal dengan motor dengan yang ada gerobaknya gitu. Saya kira itu untuk pengumpulan. Kemudian pengangkutan, kegiatan transportasi sampah ini biasanya selalu bermasalah karena memang
armadanya kurang dan kadang-kadang dari segi pembiayaan atau dana ini masih kecil ya, sehingga selalu sampah sendiri sebagai masalah menghasilkan proses pengangkutannya bermasalah juga. Ini bagaimana Anda nanti ketika menjadi manajer punya sedikit ide untuk bisa mengurangi sampah ini. Kemudian pengolahan sampahnya bagaimana? Treatmentnya bagaimana? Biasanya tergantung pada jenis dari komposisinya ya. Jenis dan komposisinya. Biasanya sampah bisa diolah menjadi secara fisik, transformasi fisik untuk pemisahan ya, dengan pemadatan dipadatkan katakanlah dari lembaran atau misalnya buangan-buangan sisa-sisa sayuran itu jadi padat gitu ya. Kemudian dibakar dengan insinerator itu adalah pembakaran sampah, atau dibuat kompos gitu ya, pembuatan kompos, atau dibuat untuk recovery energi tadi seperti di Ethiopia, sampah dirubah menjadi energi. Ini adalah bentuk treatment atau pengolahan dari sampah itu. Ini saya kira sampah di Piungan mungkin ya kalau nggak salah ini. Itu saya kira Anda sudah paham bagaimana di posisi pengolahan manajemen di pembuangan akhir ya. Istilahnya ada open dumping dan sanitary landfill ya. Open dumping ini biasanya terbuka nanti kemungkinan menjadikan masalah baru. Tapi kalau sanitary landfill ini biasanya ada tempat khusus, kemudian dibuat lubang, habis itu nanti sampahnya dimasukkan ke sini tapi sudah berubah menjadi kompos. Ini sanitary landfill, tapi ini mahal sanitary landfill ini, dan biasanya perlu lahan khusus yang mungkin perlu biaya juga gitu. Nah, ini perbedaannya antara open dumping dan sanitary landfill tadi. Biasanya nanti masalahnya timbul kalau misalnya ada penggunungan sampah ya, karena tidak terkelola dengan baik gitu, sehingga ada bau yang tidak sedap menyebabkan penyakit yang timbul dari sekitar penggunungan open dumping itu. Dan juga ada gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah ini yang tidak berguna gitu ya, malah dia bisa membantu terbang ke udara, dia di sana berperang dengan ozon gitu ya. Jadi maka ozonnya akan rusak di lapisan atmosfer sana. Padahal ozon itu adalah melindungi kita untuk tidak terkena sinar matahari langsung gitu. Itu dengan adanya sampah, pembusukannya menghasilkan gas metana. Di sanitary landfill ini lebih terorganisir ya, lebih mudah ditimbun, tapi dia akan biayanya mahal karena membutuhkan lahan yang banyak gitu. Tapi biasanya dia akan menghasilkan gas metana tadi. Gas metana yang di open dumping ini tidak berguna. Kalau di sanitary landfill ini gas metana bisa diolah, bisa dimanfaatkan untuk sumber bahan bakar ya. Misalnya di Surabaya itu ada itu yang listrik di sekitar tempat pengolahan sampah itu dihasilkan dari gas metana ini. Jadi penerangan di sekitar area pengolahan sampah ini sudah pakai listrik yang dihasilkan dari gas metana di situ. Ini saya kira keuntungannya dengan sanitary landfill gitu, tapi lebih mahal. Nanti Anda mungkin bisa menambahkan pengalamannya kalau sudah menjadi manajer atau sekarang mungkin punya pengalaman gitu. Jadi saya kira perbedaannya lagi, ada penimbunan sampah setiap hari. Kalau ini penimbunan sampah dengan skala tertentu periode karena ada keterbatasan sumber daya. Ini adalah kelemahannya. Ini pengolahan sampah tadi, sampah 100% 70% organik, anorganiknya 28% dan sampah B3-nya 2%. Meskipun 2%, tapi sampah B3 ini biasanya sangat berbahaya gitu. Ini bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan dengan pengomposan, dengan residu yang lain, bisa dipakai untuk hal-hal yang menguntungkan akhirnya sebelum mereka ke tempat pemrosesan akhir di TPA. Saya kira ini nanti dilanjutkan lagi untuk periode ketiga ya, biar kita tidak bosan.